Halo teman-teman, perkenalkan saya Dian dan di video kali ini saya bersama beberapa teman saya akan menjelaskan mengenai salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi penggerakan atau dalam bahasa Inggrisnya itu biasa disebut actuating. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai penggerakan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian penggerakan itu sendiri. Saya akan menjelaskannya untuk teman-teman. Baik teman-teman, di sini ada pengertian penggerakan menurut 3 ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo. Nah, di sini beliau mendefinisikan bahwa penggerakan adalah pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, menurut Profesor Dr. H. Arifin Abdurrahman MPA, di sini beliau mendefinisikan bahwa penggerakan adalah kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Dan yang ketiga, menurut Profesor Dr. Sondang S. Yagian MPA, di sini beliau mendefinisikan bahwa penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Nah, dari 3 pengertian penggerakan menurut para ahli ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok itu berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan juga usaha-usaha organisasi. Nah, dalam hal ini teman-teman, yang dibutuhkan adalah suatu sikap kepemimpinan. Nah, kita akan bahas apa sih itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan atau leadership. Nah, di sini teman-teman, Kars dan Kahn mendefinisikan leadership sebagai sebuah pengaruh yang melebihi dari sekadar pengarahan rutin dan mekanistis yang biasa dalam suatu organisasi. Yang berikut menurut Pierce dan kawan-kawan, mereka menjelaskan bahwa definisi dari leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Dan yang berikutnya menurut Kartini, kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil interaksi otomatis antara pemimpin dan para individu yang dipimpin. Oke teman-teman, selanjutnya untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya pasti ada faktor pendorong yang mendorong seseorang untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Di sini ada 3 faktor pendorong yang dapat mendorong seseorang untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, itu ada legitimasi. Legitimasi ini adalah atribut seseorang yang menduduki jabatan atau posisi tertentu secara formal. Dan yang kedua, ada karisma, yaitu karakteristik yang melekat pada seseorang karena kepribadian dan konsistennya dalam berucap dan bertindak. Dan yang ketiga, ada perilaku atau behavior. Ini dapat dipelajari dan dikembangkan berdasarkan kemampuan, gaya, dan melihat situasi kerja yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Nah, untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskannya. Efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, komitmen. Komitmen adalah derajat pengaruh yang paling efektif di mana bawahan akan mengerjakan dan melaksanakan tugas atau perintah dengan rasa tulus dan sepenuh hati. Yang kedua, kepatuhan. Kepatuhan adalah pengaruh yang timbul dari bawahan yang akan melaksanakan perintah karena takut akan hukuman atau sanksi jika tidak melaksanakan tugas. Yang ketiga, penolakan. Penolakan adalah bentuk kegagalan dari kepemimpinan di mana bawahan berani menolak perintah atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Yang berikut konsep penggerakan. Yang pertama, actuating. Actuating yaitu penggerakan orang lain secara umum atau dari belakang. Yang kedua, directing. Directing yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan atau pemimpin terkesan jauh dari pelaksanaan yang berada di samping. Yang ketiga, commanding. Commanding yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando dan kadang-kadang paksaan atau pemimpin terkesan berada di atas. Yang ketiga, motivating. Motivating yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi atau pemimpin terkesan berada di tengah-tengah.
Yang berikut stepping. Stepping yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Yang berikut leading. Leading yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Adapun ciri-ciri penggerakan di dalam sebuah organisasi yaitu yang pertama, upaya yang berlandaskan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. Yang kedua, mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi. Yang keempat, semua kegiatan-kegiatan organisasi diatur dengan baik. Yang kelima, pemberian bimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Teori penggerakan diantaranya teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, yaitu satu, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, perlindungan fisik, bernafas, dan seksual. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberi penilaian dan kriteria terhadap sesuatu. Teori kebutuhan menurut David McClelland yaitu yang pertama, need for achievement, yang merupakan kebutuhan untuk berprestasi, yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Yang kedua, need for affiliation, yang merupakan kebutuhan untuk berafiliasi, yang mendorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan tidak merugikan. Yang ketiga, need for power, yang merupakan kebutuhan untuk kekuasaan, yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas dan memiliki pengaruh. Teori ERG atau Existence, Relatedness, Growth oleh Aldefer. Existence berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makanan, minuman, pakaian, bernafas, gaji, keamanan kondisi kerja, dan benefit. Relatedness needs yaitu kebutuhan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Growth needs untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi yaitu kemampuan dan kecakapan pegawai. Berikut teori insting oleh Charles Darwin. Teori ini muncul berdasarkan teori Charles Darwin dan dikembangkan oleh William James, Guigmund, dan McDougall. Menjadi insting konsep yang penting dalam psikologis. Freud menempatkan motivasi pada insting agresif dan seksual. McDougall menyusun daftar insting yang berhubungan dengan tingkah laku seperti rasa jijik, rasa ingin tahu, kesukaan berkelahi, rasa rendah diri, menyatakan diri, kelahiran, reproduksi, lapar, berkelompok, ketamakan, dan membangun. Jadi motivasi seseorang ditentukan oleh kebutuhan dalam dirinya dan faktor kebiasaan serta pengalamannya. Teori drive oleh Carl L. Hull menyimpulkan bahwa motivasi seseorang ditentukan oleh dirinya, faktor kebiasaan, serta pengalaman bekerja sebelumnya. Teori lapangan oleh Carl Lewin, yaitu pendekatan kognitif untuk mempelajari perilaku dan motivasi dan lebih memfokuskan pada pikiran nyata seseorang ketimbang insting atau habitat. Perilaku merupakan suatu fungsi dari lapangan pada momen waktu dan merupakan fungsi dari seseorang dengan lingkungannya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yani Swek. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teori penggerakan. Itu ada dua teori yang dikembangkan oleh Douglas McGregor, yaitu teori X dan teori X berasumsi. Pertama, pada umumnya manusia tidak senang bekerja dan berusaha. Kedua, manusia harus diawasi dengan ketat, dipaksa dan diberi hukuman untuk tujuan organisasi. Ketiga, manusia tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, bahkan lebih suka untuk diarahkan. Yang keempat, motivasi untuk seseorang menurut teori X hanya berlaku lawan needs.
Kemudian ada teori Y dengan asumsi yang pertama bekerja adalah kodrat manusia, yang kedua manusia akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri, yang ketiga manusia akan berprestasi jika diberikan motivasi yang baik, yang keempat motivasi pada teori Y tidak hanya pada lower needs tapi juga higher needs. Berikut saya akan menjelaskan fungsi penggerakan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yaitu berbicara dengan bawahan, memberikan penjelasan dan penerangan, memberikan isyarat, meminta keterangan, memberikan nota, mengarahkan pertemuan, dan sebagainya. Yang kedua, human relation. Human relation yaitu nasib bawahan sebagai manusia, dan selalu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi pegawai, mengembangkan kegembiraan dan semangat bekerja yang sebaik-baiknya, dan kepentingan untuk organisasi, kepentingan umum organisasi. Ketiga, leadership. Leadership yaitu menunjukkan dan membuat bawahan merasa bahwa mereka dilindungi dan dibimbing bahwa mereka mempunyai seorang sumber pimpinan dan penerangan dalam menghadapi kesulitan dan masalah pekerjaan maupun pribadi keluarga. Yang keempat, pengembangan eksekutif. Pengembangan eksekutif yaitu berusaha agar setiap bawahan dapat mengambil keputusan sendiri yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas masing-masing, agar setiap bawahan terbuka dan atas prakarsa sendiri selalu berusaha untuk menekan biaya, memperkuat disiplin, meningkatkan mutu kerja, dan sebagainya. Yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab, yaitu mengembangkan sikap pada bawahan yang tidak menerima apabila tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, pemberian komando, yaitu memberi perintah, instruksi, direktif, meminta laporan dan pertanggungjawaban, memberikan teguran dan pujian. Yang terakhir, pemeliharaan moral dan disiplin, yaitu mendidik serta memberikan contoh kepada bawahan tentang apa yang baik dan patut dilaksanakan, menjaga ketertiban, kesopanan, dan berikut saya akan menjelaskan cara mengaplikasikan activating atau pengerahan. Adapun cara-cara pengerahan yang dilakukan dapat berupa yang pertama orientasi. Orientasi merupakan cara pengerahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Informasi yang diberikan dalam orientasi dapat berupa di antara lain yang pertama tugas itu sendiri, yang kedua tugas lain yang ada hubungannya, yang ketiga ruang lingkup tugas, yang keempat tujuan dari tugas, yang kelima delegasi wewenang, keenam cara melaporkan dan cara mengukur prestasi kerja, ketujuh hubungan antara masing-masing tenaga kerja, yang kedelapan perintah. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang-orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Adapun perintah yang dapat berupa perintah umum dan khusus. Penggunaan perintah ini sangat bergantung pada preferensi manajer, kemampuan untuk meramalkan keadaan, serta tanggapan yang diberikan oleh bawahan. Perintah umum memiliki sifat yang luas, serta perintah khusus bersifat lebih mendetail. Berikut saya akan menjelaskan perintah formal dan informal. Perintah formal merupakan perintah yang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tugas atau aktivitas yang telah ditetapkan dalam organisasi. Sedangkan perintah informal lebih banyak mengandung saran atau dapat pula berupa rujukan dan ajakan. Berikut perintah lisan dan tertulis. Kemampuan bawahan untuk menerima perintah sangat mempengaruhi apakah perintah harus diberikan secara tertulis atau lisan saja. Perintah tertulis memberikan kemungkinan waktu yang lebih lama untuk memahaminya sehingga dapat menghindari adanya salah tafsir. Sebaliknya, perintah lisan akan lebih cepat diberikan walaupun mengandung risiko lebih besar. Biasanya perintah lisan ini hanya diberikan untuk tugas-tugas yang relatif mudah. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan kami mengenai penggerakan. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman. Dan juga apabila teman-teman memiliki ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu tambahan yang mungkin belum sempat kami jelaskan dalam video kali ini, teman-teman bisa langsung komen di bawah untuk menambahkannya bagi kita semua. Dan juga saya mohon maaf mewakili teman-teman apabila tadi secara sengaja maupun tidak sengaja kami melakukan kesalahan dalam video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga biarlah yang baik diambil dan yang buruk ditinggalkan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.